Wajah Ricky Rizal sampai pucat. Putri Cenderawati yang aktif mengajak. Semuanya intinya adalah masalah menembak dan itu ditolak mentah-mentah oleh si Ricky. Betapa bahayanya orang yang dalam keadaan yang tidak dia ketahui kemudian dijadikan tersangka. Padahal dia hanya menyaksikan dan diminta bantuan, dia menolak. Bagaimana peradilan, bagaimana hukum yang kayak gitu yang kita ikuti. Karena ini ada yang terbunuh, ada temannya Joshua meninggal, dia itu. Mari kita sama-sama perjuangkan. Terkait poin asumsi jaksa umum yang menyimpulkan sendiri bahwa dengan tidak mengkonfirmasi atau membantah pernyataan saksi Ferdy Sambo yang mengatakan tidak apa-apa, tapi kalau dia Yosua melawan kami backup saja di Duren 3 adalah suatu persetujuan, maka kami berpandangan jaksa penuntut umum tidak bijak dan tidak cermat dengan keterangan BAP saksi Ferdy Sambo yang bahkan tidak menyebutkan lokasi Duren 3, dan jaksa penuntut umum menyimpulkan sendiri tanpa mempertimbangkan terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang sudah berani menolak perintah seorang jenderal yang menganjurkan atau memerintahkan untuk melakukan tindakan melawan. Agak sulit untuk dipercaya bagi aku pribadi kalau memang dia tidak tahu rencana pembunuhan. Ada nggak hubungannya kira-kira kenapa Ricky sudah mengakui dia yang mengamankan atau menyembunyikan dua senjata miliknya Brigadir Joshua? Menurut kalian apakah ini berhubungan dengan ini atau tidak? Menurut aku sih ada hubungan yang nggak mungkin dia berdiri dengan sendiri ya teman-teman. Ini juga sudah dibantah sebenarnya sama kuasa hukumnya Bribka RR bahwa mengatakan ya itu adalah peristiwa yang berbeda. Karena di Magelang itu dia mengamankan karena dia melihat saat Kuat Ma'ruf mengejar Brigadir Joshua dengan pisau, takutnya si Brigadir Joshua hilaf menggunakan senjatanya, makanya dia mengamankan. Tapi kalau menurut aku seandainya itu beneran terjadi, kenapa kok senjatanya tidak dikembalikan di pagi hari? Di mana senjata saya gitu? Nah, si Bribka RR mengatakan dalam persidangan diketahui bahwa senjatanya itu ada di mobil, sudah diamankan kok sama Barada Richard Eliezer. Penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal, Erman Umar, menyebut kliennya berwajah pucat dan panik saat memanggil Barada Richard Eliezer di rumah pribadi Ferdy Sambo, Sanguling, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli. Hal itu tertuang dalam eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan penasihat hukum terdakwa Ricky di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 20 Oktober. Bribka Ricky disebut diperintahkan Ferdy Sambo seusai menolak permintaan bosnya itu untuk menembak Brigadir Yosua Nofriansah Yosua Huta Barat. Ketika terdakwa Ricky Rizal memanggil Richard Eliezer naik ke lantai 3 atas permintaan Ferdy Sambo, tampak wajah terdakwa Ricky Rizal pucat dan panik, kata Erman di ruang sidang. Erman juga mengklaim kliennya tidak memberitahukan niat jahat Ferdy Sambo kepada Barada Richard lantaran bingung dengan apa yang didengarnya ihwal permintaan menembak Brigadir Yosua. Hal itu, kata dia, termaktub dalam berita acara pemeriksaan konfrontasi pada Rabu 31 Agustus. Sesampainya saya di bawah menghampiri Richard Eliezer, saya dengan perasaan bingung, kata Ricky yang tertuang dalam eksepsi yang dibacakan tim kuasa hukumnya. Ihwal dakwaan JPU yang menyebut Ricky mendukung rencana jahat Ferdy Sambo dengan mengikuti ajakan Putri Cenderawati ke rumah dinas dengan dalih isolasi mandiri. Kuasa hukum Ricky menilai itu mengada-ada. Pasalnya, kata Erman, Putri Cenderawati yang secara aktif mengajak terdakwa Ricky Rizal ke rumah dinas Duren 3 dengan alasan isolasi mandiri. Terdakwa Ricky Rizal mendapatkan arahan untuk menuju rumah dinas Duren 3 setelah berada di dalam mobil, ujar Erman. Lagi-lagi lanjut dia, keterangan tersebut termaktub dalam BAP konfrontasi pada 31 Agustus 2022. Menurut dia, Putri Cenderawati baru memberitahu tujuan berjalan menuju rumah dinas setelah terdakwa Ricky Rizal, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf masuk ke dalam mobil untuk menghabisi nyawa Brigadir Yosua. Peristiwa sanguling kontradiktif dengan surat dakwaan yang disusun oleh JPU sehingga fakta menjadi kabur, tutur Erman. Dalam perkara ini, terdakwa Ricky Rizal terdakwa dengan pasal 340 KUHP subsidiar, pasal 338 KUHP jungto pasal 55 dan 56 KUHP. Dia terancam hukuman mati.